Gangguan hantu di kamar mandi rumah Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan cerita misteri Satria. Kita masuk di episode 39. Saya melanjutkan dari episode 38 kemarin. Kita masih membahas soal kita yang sering pergi-pergi, dan saya kebetulan lagi nginep di Magelang, rumah mbah saya. Kita mau cerita tentang kamar mandi nih. Kemarin kan kita bercerita tentang makhluk besar yang ada di, mungkin makhluknya juga sama ya, itu aja, Cuma ketika ketemunya adalah pada saat saya di kamar mandi. Pada saat itu hari kedua, hari ketiga kalau nggak salah kan kita hari kedua, karena kita cuma liburnya cuma 3 hari atau 4 hari gitu. Jadi hari kedua pagi, hari ketiga pagi, hari ketiga pagi hari, dan kita sorenya akan pulang. Itu pagi kita mandi. Biasanya mandi itu kan karena dingin banget ya. Magelang itu kan di lereng Gunung Tidar dan dingin banget. Nah itu saya mau mandi tuh pagi-pagi jam setengah 6 pagi lah, atau jam 6 kurang lah, habis sholat subuh saya mau mandi. Sebelum sholat subuh saya mau mandi karena bangunnya kesiangan setengah 6, karena tidur di sana kan karena mayoritas Kristiani, otomatis saya juga ke bawah lah, tidurnya juga sembarangan dan lain-lain lah. Itu pagi itu setengah 6 masih gelap. Saya tuh mau masuk kan, biasanya kan ritual saya pagi hari adalah buang air besar. Cuman pada saat itu saya pengen mandilah saya mandi. Baknya kayak biasa, bak pakai semenan biasa kayak kolam ikan lah gitu, cuman gede tinggi, bak dihalusin pakai semen aja. Mandilah kita mandi, jebur. Lagi jebar jaging gayung gini, tiba-tiba saya kayak ngangkat kepala gitu, kayak ada kepala saya angkat gitu, jadi kayak angkat, waduh kan kaget mulu ya Allah. Tapi karena saya pikir wah apa halusinasi saya gitu kan, saya nggak ketakutan pada saat itu. Saya lihat lagi, apa saya cuman ini kan gitu, saya lihat di bak agak ada, cuman perasaan saya kali, karena saya takut ya, karena perasaan takut tuh bisa membuat kita kayak seakan-akan melihat gitu kan, tapi saya akan melihat gitu kan, seakan-akan melihat, tapi saya pikir enggak lah, nggak ada apa-apa gitu kan ya. Pertama nih saya akhirnya pindah dong, karena saya belum mandi udah pasti udahlah gitu kan. Tiba-tiba saya masih mandi, masih jebur lagi kan, begitu kan, di antara kan kamar mandinya dibagi dua ya, kamar mandi buat mandi dan buat buang air besar. Ada kayak kotak, ada kayak segitiga gitu, kayak lubang gitu, dan itu kayak bisa ngintip. Nah perasaan saya tuh ada yang ngintip gitu, saya pikir jam 6 itu yang bangun baru bule saya, dan bule saya itu lagi biasanya trika dia. Kalau jam pagi itu biasanya trika dia. Nah, saya kan kok ada yang ngintip, saya kan gitu kan, saya nengok gitu ada yang ngintip, enggak perasaan, tapi pada saat itu perasaan aja kali, karena takut waktu kemarin yang ada makhluk besar itu, saya masih perasaan aja. Terus akhirnya udah kan, perut saya mules tiba-tiba tuh, saya harus pindah dong ke samping kan, begitu kan keluar saya pakai anduk aja kan, terus begitu saya buka pintunya kan lebih kecil, saya buka, yang datang lagi itu makhluk yang hitam tadi. Jadi ada di WC itu, ada di atas gitu kan, ada kayak gantungan sepeda, waktu itu ada sepeda di dalamnya, itu saya ingat banget ada sepeda. Nah dia ada di situ nangkring kayak apa sih, kayak kayang begitu. Jadi masya Allah, wow, kaget banget, bukan kaget lagi, dan itu memang yang bikin takut ya itu, karena saya melihat lagi mirip, tapi dia kayak berkayang gitu di atas langit gitu, tapi kecil. Jadi bukan kecil ya, apa sih, kayak tangannya kayak begitu gitu loh, kayak apa sih, kayak kayang lah begitu, lagi di pojokan begitu. Wah, saya kaget tuh luar biasa, dan saya nggak berani masuk, saya keluar lari. Saya tanya, ada apa lagi sih kok, katanya gitu. Ya biasa itulah yang saya ceritain. Nah itu 2 kali saya di penampakan seperti itu. Jadi memang saya nggak tahu ya bakat atau apa, saya sering banget lah kalau lagi memang. Ketika saya sih biasanya begini, kalau saya karena nggak punya, saya pikir saya bukan orang yang punya indera keenam, dan saya bukan orang yang ya memang pernah dibukakan mata batin aja sama Pak De. Saya cuman
Gak tahu ya, bakat dari kecil tuh saya emang udah bisa ngelihat-lihat lah, banyak banget yang bisa ngelihat atau yang paling gampang adalah saya bisa merasakan kalau ada makhluk tuh biasanya sih merinding, tidak perlu pakai macam-macam, dia langsung berdiri. Dan apalagi yang paling mendasar adalah saya kayak orang mau muntah. Itu tanda paling besar yang kalau saya merasa bahwa di daerah itu ada sesuatu sosok atau makhluk yang astral. Jadi selama saya nggak ada kayak gitu, kayak bertahap gitu atau tidak merinding, insya Allah sih nggak ada apa-apa. Jadi makanya sebenarnya semua orang bisa melihat, semua orang akan dilihatkan pada saatnya, karena ketika selaras antara frekuensi kita dengan frekuensi hantu itu kita bisa melihat. Kalau caranya paling gampang, kalau emang pengen lihat cuman gampang, saat anda ngantuk karena tahan untuk tetap melek, di situ frekuensi akan sama dan di situ banyak bisa melihat. Coba praktekkan, insya Allah kalau mau berani lihat silakan. Oke, ketemu lagi di episode ke-40 nanti minggu depan. Kita ketemu lagi di hari esok lah, bukan minggu depan, maaf. Kita ketemu lagi di episode 40, kita lanjutkan Sumur 7 Beringin Kurung. Oke, sampai di sini jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.